Pada video kali ini, kita akan masih membahas mengenai Microsoft Excel, di mana pada video kali ini akan dipraktekkan cara menerapkan yang namanya menerapkan format cell, yaitu di sini merge cell, merge cell, kemudian membuat tampilan sehingga gimana tulisan pada sel bisa menjadi dua baris, memformat tampilan untuk angka number, baik pada luas wilayah, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, dan total, format number. Alignmentnya di sini, alignment pada merge itu adalah center baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian di sini kita akan mengatur masalah mengenai memformat tabel data kita ini menjadi sebuah tabel. Untuk data yang kita gunakan pada sesi video kali ini, kita ambil sumbernya dari bps.go.id, yaitu mengenai jumlah penduduk tahun 2019, kemudian untuk dan luas wilayah. Jadi di sini kita sudah harus download terlebih dahulu, dan di sini saya sudah mendownload datanya. Ini adalah untuk yang jumlah penduduk, dan ini ada untuk informasi luas wilayah. Jadi berdasarkan dua data di sini akan kita format, kemudian susun tampilannya sehingga membentuk tampilan seperti berikut. Kita langsung mulai saja. Dimulai dari mengetikkan nama untuk judul kolom, kita langsung saja buka Excelnya, kemudian kita ketikkanlah sesuai dengan permintaannya, pada kolom A, yaitu di sini kita mulai di A1, ketikkan nomor. Pada kolom B, kita ketik aja dulu nanti baru di format tampilannya. Untuk judul sudah kita selesaikan, kemudian kita mulai isi datanya. Nah, untuk kolom A, di sini kita akan menerapkan yang namanya autofill. Jadi di sini kita cukup ketikkan dua data pertama, yaitu pada A2, yaitu 1, dan A3, 2. Kemudian kita isikan data provinsi, ibu kota, dan sebagainya. Untuk informasi data provinsi bisa kita ambil dari jumlah penduduk. Jadi di sini kita kopikan data yang kita inginkan. Kita Ctrl C, kopikan ke Excel datanya. Untuk ibu kota, nah ini bisa dapat dari luas wilayah. Nah, tapi di sini harus kita pastikan bahwa untuk provinsinya itu sama urutannya dengan yang antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Berhubung ini sama, maka bisa langsung kita pastekan aja. Kemudian luas wilayah kita kopikan, yaitu di sini yang ini luas wilayah. Kita pindahkan lagi. Jumlah penduduk, kita kembali ke data jumlah penduduk. Nah, di sini
informasi jumlah penduduk yang kita download itu ada 3 tahun ya, 18, 19, dan 20. Sedangkan yang di soal yang diminta itu hanyalah yang tahun 2019. Maka kita hanya mengkopikan yang 2019 saja, yaitu untuk laki-laki. Kemudian kopikan untuk yang jumlah penduduk perempuan tahun 2019. Nah, untuk cara blok sekaligus nih udah tahu ya, lihat kode shortcut keyboardnya ya. Posisikan kemudian shift panah bawah. Oke, terakhir total penduduk. Ya, kita klik sekali, Ctrl Shift panah bawah, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Oke, nah sekarang untuk isian datanya sudah kita berhasil isi ya, sesuai kolomnya, tinggal kita format. Oke, nah, kita ubah dulu tampilannya di sini ya. Nah, pertama kita buat urutannya dulu. Kolomnya kita lebarkan dulu sesuai dengan datanya. Oke, cara cepatnya di sini kita klik yang sudut kiri atas ini, kemudian kita double klik di pemisah kolomnya. Oke, nah selesai seperti ini. Nah, untuk nomor di sini kita menerapkan autofill. Caranya adalah kita blok angka 1 dan 2-nya, kemudian arahkan pada sudut kanan bawah ini ada kotak persegi hitam kan. Kita lakukan double klik, maka secara otomatis akan terisi penomorannya. Inilah autofill. Kemudian di sini yang perlu kita lakukan pengeditan lagi adalah pada wilayah di sini ya, penulisan pada data yang kita download di sini pemisah ribuannya adalah spasi. Nah, jadi perlu kita hapus terlebih dahulu di sini. Oke ya. Nah, kemudian dari data ini kalau kita perhatikan di sini pada DKI Jakarta, di sini ada tanda hijau ya. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ini terbaca sebagai teks. Ya, tapi itu nanti kita perbaiki. Sekarang kita akan menghapus dulu pemisah spasi ini menjadi pemisah ribuan. Nah, oke, jadi untuk kali ini kita blok dulu kolom D-nya. Kemudian kita lakukan replace. Ya, replace itu kalau dari menunya adanya di tab home. Komennya di group editing ya. Kemudian di find select ada yang namanya replace. Kita pilih. Nah, di sini pada yang kita blok kita mau menimpa spasi. Ya, jadi di sini spasi, replace dengan tidak ada. Ya, jangan tambahkan titik ataupun koma. Ya, kosongkan, kemudian pilih replace all. Oke, 30 ada perubahan. Nah, oke, nah kemudian di sini, nah untuk yang satu ini kita klik pada pesannya ini ya, yang tanda seru ini. Kemudian kita pilih convert to number. Oke, maka untuk luas wilayah sudah sesuai. Nah, kemudian di sini ya, untuk pemisah tanda komanya di sini perlu diperhatikan dari regional setting pada komputer kalian. Jadi kalau misalkan regional settingnya adalah Indonesia, maka pemisah ribuannya yang kita gunakan adalah koma. Sedangkan kalau Inggris ya, maka pemisah ribuannya harus di-replace menjadi titik. Jadi sesuaikan dengan regional setting ya pada komputer masing-masing. Oke, maka untuk luas wilayah di sini sudah sesuai ya. Kemudian selanjutnya yang akan disetting itu adalah jumlah penduduk sampai total ya. Dimana di sini karena saya regional saya adalah Indonesia, maka saya harus menggunakan tanda koma. Sedangkan di sini adalah titik. Oke, maka di sini yang perlu saya lakukan adalah replace kembali. Nah, di sini saya mau melakukan replace untuk 3 kolom sekaligus. Maka saya blok kolom E,
F, dan G sekaligus. Kemudian, nah untuk shortcut replace kita bisa gunakan Ctrl H. Dan sekarang replace-nya adalah ganti tanda titik menjadi tanda koma. Kemudian replace all. Oke, nah selesai. Ya, kita sudah selesai. Kemudian dari sini berikutnya yang nanti kita atur adalah dari segi tampilan ya. Nah, di sini sudah ditetapkan bahwa ini lebar kolom nanti kita sesuaikan lagi karena nanti ada sedikit perubahan ya. Nah, jenis tulisan kita gunakan Times New Roman ukuran 12. Oke, kita blok aja sekaligus. Ya, Ctrl A. Kemudian kita kasih set Times New Roman ukuran 12. Oke, nah selesai, dan di sini ada perubahan lagi, maka kita set kembali lebar kolomnya. Oke, selesai. Nah, berikutnya di sini kita format dulu untuk angka di sini. Oke, untuk angka di sini kita akan set sehingga dia memiliki formatnya yang diminta sesuai soal itu adalah angka ya. Angka desimal 2 digit. Oke, pemisah ribuan. Oke, maka di sini kita setelah yang kita blok ya, kita format tampilannya. Kita klik numbernya. Kita centang separatornya dan kasih desimalnya 2 digit. Kemudian di oke-kan. Oke, nah dari segi tampilan number sudah selesai kita setting. Berikutnya kita akan men-setting tampilan untuk judul. Di mana di sini judulnya dia mencakup 2 baris ya, baris 1 dan baris 2. Dan pada kolom EFG di sini ya, jumlah penduduk itu di baris pertama, sedangkan laki-laki, perempuan, dan total itu di baris berikutnya. Nah, berarti di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah di sini kita harus sisipkan dulu baris baru. Oke, maka pada baris 2 di sini kita klik kanan, insert. Nah, maka akan terbentuk baris baru kosong. Dan kita settinglah di sini, ini adalah untuk laki-laki ya, laki-laki. Ini untuk perempuan. Dan ini total. Ya, total aja. Nah, kemudian di sini ya, ini sekarang hanya ganti menjadi jumlah penduduk. Ya, kita ubah dia menjadi jumlah penduduk aja. Nah, jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah kita blok kolom EFG baris 1 ya, E1 sampai G1. Kemudian di sini untuk mempermudah saya tampilkan kembali ya, start in comment. Saya akan memilih merge dan center. Oke, ada informasi bahwa kalau kita akan menggabungkan sel di mana setiap sel itu ada isinya, dia hanya akan mempertahankan satu isi data, yaitu yang paling kiri aja. Maka, begitu kita oke-kan, nah jadinya seperti ini. Kemudian kita perbaikilah sesuai dengan soal, yaitu jumlah penduduk. Nah, maka di sini kita sudah melakukan merge kolom. Dan kita sesuaikanlah jumlah lebar kolomnya ya, lebar kolomnya. Oke, berikutnya untuk nomor, nama provinsi, ibu kota, wilayah, dan luas.